Awali dengan diperlihatkannya seorang pria bernama Jack yang tengah berkendara bersama seorang gadis cantik bernama Rose yang tak lain adalah anak perempuannya. Keduanya berhenti di sebuah rumah yang sedang dalam proses pembangunan. Kemudian Jack menembakkan senapan ke arah rumah itu, sehingga membuat para pekerja bangunan kocar-kacir. Keduanya lantas masuk ke dalam. Pada sebuah kerangka kayu, Jack menuliskan sebuah kata wetland menggunakan piloksnya. Kelak, kita akan mengetahui apa maksud dari kelakuan Jack itu. Setelah puas mengeksplor rumah tersebut, ayah dan anak itu pulang ke rumah mereka dan kembali menjalani kehidupan yang sederhana. Keduanya tinggal di sebuah pulau terpencil. Sehari-hari, keduanya hidup berdampingan dengan alam. Bahkan mereka tidak mempunyai TV. Rose juga tidak pernah pergi ke sekolah seperti anak pada umumnya. Suatu hari, ketika tengah asyik berbincang di sebuah sofa, keduanya terlibat pertengkaran kecil setelah Jack mengutarakan niatnya untuk meminta orang lain tinggal bersama mereka. Rose yang kesal karena tidak setuju dengan rencana ayahnya itu pun segera berlari ke rumah pohonnya. Jack langsung menyusul anak gadisnya itu. Rose sempat mengatakan bahwa jika nantinya Jack mati, maka dirinya juga akan mati. When you die, I'm gonna die. Dengan begitu, ia tidak akan membutuhkan orang lain. Mendengar hal itu, Jack berusaha menenangkan Rose. Usai membacakan dongeng untuknya, Jack meminta izin untuk pergi ke kota. Di sebuah rumah, Jack bertemu seorang wanita bernama Kathleen atau Kat yang ternyata merupakan pacarnya. Jack lantas menyampaikan keinginannya untuk mengajak Kat tinggal bersamanya. Awalnya Kat menolak, tapi setelah Jack meyakinkan, ia pun bersedia. Di suatu pagi, Kat datang bersama dua putranya yang berasal dari suami yang berbeda. Anaknya yang berbadan besar bernama Rodney, sedangkan yang berbadan kurus bernama Thaddeus. Selama beberapa saat mereka semua berkumpul dan saling berbincang di dalam rumah. Kepada Rodney, Rose bercerita tentang ibu kandungnya yang telah pergi saat usianya baru menginjak 5 tahun. Namun, Rose percaya bahwa kelak ibunya akan kembali. Keadaan yang awalnya baik-baik saja tiba-tiba menjadi tegang ketika Rose melihat kedekatan ayahnya dengan Kat. Rose yang sejak awal tidak suka dengan kedatangan Kat dan anak-anaknya itu pun akhirnya tak dapat menahan diri. Ia bergegas pergi dari sana. Jack segera menyusul Rose dan meyakinkannya bahwa ini hanyalah sebuah eksperimen. Namun, Rose tidak mau tahu hingga akhirnya Jack terpaksa mengungkapkan rahasianya. Jack mengatakan bahwa saat ini dirinya sedang sakit. Ia ingin ada seseorang yang bisa merawat Rose ketika dirinya telah tiada. Rose yang terkejut pun segera meninggalkan Jack seorang diri. Adegan lalu berpindah pada Thaddeus yang sedang menghampiri Rose di rumah pohon. Lelaki itu meminta Rose untuk menerimanya mencari ular. Rose pun menurutinya. Malamnya, Rose tidak sengaja mengintip ayahnya dan Kat yang tengah melakukan wik-wik di kamar. Rose yang merasa asing sekaligus penasaran, lantas melepas bajunya dan menemui Rodney. Melihat Rose yang tak berpakaian, Rodney sontak terkejut. Ditambah lagi, Rose mengajaknya untuk melakukan wik-wik, seperti yang dilakukan ayahnya dan Kat. Rodney yang kebingungan lantas meminta Rose untuk melakukannya bersama Thaddeus saja. Namun, Rose menolak karena tak suka dengan lelaki itu. Seraya menutupi tubuh Rose dengan selimut, Rodney pun menawarkan hal lain yang akhirnya disetujui oleh Rose. Ternyata, Rodney mengubah gaya rambut Rose dengan memotongnya menjadi pendek seperti seorang lelaki. Di luar dugaan, Rose ternyata menyukainya. Saat semua orang telah tertidur, Rose berulah dengan masuk ke kamar ayahnya sambil membawa senapan. Jack dan Kat yang tengah tertidur sontak terbangun mendengar suara senapan itu. Untungnya, kali ini keduanya masih bisa memaklumi kelakuan Rose. Esoknya, ketika Kat, Jack, dan Rodney tengah berada di ruang makan, Rose turun dengan pakaian yang cukup terbuka. Rose juga sempat mengucapkan kalimat yang membuat Kat tersinggung. Namun, ketegangan itu tak berlangsung lama. Mereka pun sarapan layaknya sebuah keluarga yang utuh. Siangnya, Rose masuk ke kamar Kat dan melihat-lihat peralatan makeup milik wanita itu. Kat yang tiba-tiba datang segera membantunya bersolek. Pada kesempatan itu, Kat juga mencoba mengakrabkan diri dengan Rose. Tampaknya, usaha Kat cukup berhasil karena Rose akhirnya bisa tersenyum padanya. Rose juga menyebut Kat sebagai mom ketika mengobrol dengan pria bernama Gray yang saat itu datang membawakan bunga-bunga untuknya. Ketika berada di kebun, Rose yang sudah memasuki usia puber tiba-tiba meminta tolong pada Gray untuk menciumnya. Mendengar hal itu, Gray jelas menolaknya dan meninggalkannya seorang diri. Adegan kemudian berpindah pada Rose yang tengah mengumpulkan rumput laut di pantai. Rose nampaknya sudah mulai akrab dengan Kat dan Rodney.
Rodney bahkan memperkenalkannya dengan teman perempuannya yang memiliki julukan Red Berry. Di malam hari ketika Rose keluar untuk mengambil ular yang didapatkannya bersama Thaddeus tempo lalu, ia secara tak sengaja memergoki Thaddeus tengah bermesraan bersama Red Berry di dalam mobil. Sempat terjadi kontak mata di antara keduanya. Saat Rose telah tertidur, Thaddeus diam-diam masuk ke dalam kamarnya. Rose yang terbangun langsung mengusirnya. Tetapi Thaddeus tak memperdulikannya. Ia justru menjebol goa milik calon adik tirinya itu. Namun anehnya, di akhir Rose justru mengucapkan terima kasih. Ia bahkan tersenyum dan menari-nari setelah melihat bercak darah di spraynya. Sayangnya saat itu ia tak menyadari jika ular yang dibawanya telah keluar dari kandang. Esoknya Jack yang sedang bersantai tiba-tiba saja merasa ganjil dengan spray yang dijemur oleh Rose. Anak gadisnya itu juga menulis kalimat hanya eksperimen di atas bercak darah itu. Jack merasa terpukul dan segera mendatangi Rose. Ketika Jack memarahi Rose, keduanya dikejutkan dengan teriakan Cat. Rupanya Cat melihat ular yang semalam terlepas dari kamar Rose. Mengetahui hal itu, Thaddeus langsung meluapkan emosinya pada Rose yang menurutnya tengah berencana membunuh Cat. Sembari berusaha melepaskan diri dari Thaddeus, Rose menjelaskan bahwa ia hanya berusaha menakuti Cat. Sementara itu, seorang pria bernama Marty Rance datang untuk menemui Jack. Marty merupakan orang yang bertanggung jawab dalam pembangunan perumahan yang pernah didatangi Jack dan Rose di awal film. Namun, kedatangan Marty tak disambut baik oleh Jack. Jack memang tidak menyukai pembangunan di atas wetland atau lahan basah yang dilakukan oleh Marty. Menurutnya, pembangunan itu dapat merusak persediaan air di sana. Oleh karenanya, Jack sangat menentang hal itu. Usai berbincang dengan Marty, Jack juga sempat memarahi Thaddeus yang telah melakukan hal buruk pada putrinya. Malamnya, Rose mengumpulkan semua orang kecuali Cat di sebuah rumah kayu. Di sana, Rose memutar video kebersamaannya dengan kedua orang tuanya. Di sela pemutaran film, tiba-tiba Thaddeus mencium Rose sehingga memantik kemarahan Jack. Kedua lelaki itu berkelahi sampai akhirnya Rose mendorong Thaddeus hingga membuatnya terjatuh. Ketika Cat datang, Thaddeus mengatakan bahwa Rose berencana membunuh Cat dengan ularnya. Cat yang emosinya telah memuncak pun sontak menampar Rose. Malam itu pun menjadi pertemuan terakhir Rose dengan Cat, Thaddeus, dan Rodney. Saat di pelabuhan, Rodney sempat mengajaknya ikut serta meninggalkan pulau itu. Namun, Rose menolak karena tak bisa meninggalkan ayahnya seorang diri. Dalam perjalanan pulang, Jack dan Rose bertengkar. Rose pun memutuskan untuk pergi dari rumahnya dan bermalam di salah satu rumah di perumahan yang belum berpenghuni. Esoknya Jack menemui Rose dan meminta maaf. Keduanya juga memutuskan untuk hidup berdua seperti sedia kala. Oleh karenanya, Jack pun memutuskan hubungannya dengan Cat. Tak lupa ia juga memberikan selembar cek kepada mantan pacarnya itu. Setelah menyelesaikan urusannya dengan Cat, Jack kembali menemui Rose. Keduanya bermalam di rumah modern itu. Sebelum tidur, Jack meminta Rose untuk menarik kalimat yang pernah diucapkannya tempo lalu. Saat Rose mengatakan bahwa jika Jack mati, maka ia pun akan ikut mati. Rose pun hanya menjawab bahwa ia akan berusaha. Ketika mata Jack terpejam, Rose tiba-tiba menciumnya. Jack terdiam selama beberapa saat hingga akhirnya ia tersadar. Jack segera menjauhkan bibirnya dari bibir Rose, lalu meminta maaf pada Tuhan. Esoknya, usai merobohkan papan rumah, Jack mengajak Rose menemui Marty. Awalnya Rose mengira kalau ayahnya itu akan tetap mempertahankan tanahnya. Namun, di luar dugaan, Jack yang peduli pada masa depan putrinya, rupanya bersedia melepaskan tanahnya dengan harga yang tinggi. Di dalam mobil, Rose masih kesal dengan keputusan Jack. Namun, keputusan itu telah bulat. Dengan uang yang diperolehnya, Jack ingin Rose menjalani kehidupan normal layaknya anak seusianya. Sesampainya di rumah, Jack yang kondisinya semakin lemah memutuskan untuk berbaring di ranjangnya. Rose terus menemaninya hingga ayahnya itu tertidur. Sebelum terlelap, Jack sempat mengucapkan permintaan maafnya pada Rose. Setelah beberapa saat berlalu dan Jack tak kunjung membuka matanya, Rose pun menyadari bahwa ayahnya telah tiada. Rose lantas mengumpulkan bunga-bunga dan menghias kasur ayahnya. Ia juga menyalakan api yang langsung menjalar cepat memenuhi ruangan. Awalnya Rose nampak seperti ingin bunuh diri dalam kobaran api itu. Namun untungnya Rose segera keluar dari sana dan meninggalkan pulau itu. Sepeninggal ayahnya, Rose menjalani kehidupan barunya. Ia kini telah bekerja di rumah kaca milik Gray dan film pun berakhir. Secara keseluruhan, The Ballad of Jack and Rose menyuguhkan kisah yang sederhana tapi cukup bermakna. Film ini memiliki pesan yang dalam.
terutama bagi para orang tua dalam mendidik anak. Di film ini Jack digambarkan sebagai sosok yang sangat idealis dengan pemikirannya, hingga mengorbankan kehidupan putrinya. Untungnya, di akhir film Jack segera menyadari keegoisannya itu dan mulai memikirkan masa depan anaknya. Nah, itu tadi gengs alur film untuk hari ini. Bagi kalian yang ingin request film, silakan tulis di kolom komentar